Halo semuanya, pada video ini akan dibahas tentang pembagian zaman kehidupan awal masyarakat Indonesia. Jadi silahkan tonton, simak, dan pahami materi yang akan saya sampaikan. Pembagian zaman. Jadi pada kehidupan awal masyarakat Indonesia itu ada dua zaman, ya. Yang pertama adalah zaman batu, kemudian yang kedua adalah zaman logam. Nah, zaman batu ini terbagi menjadi tiga, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Nah, dari ketiga zaman ini nanti akan kita lihat apa saja peninggalannya. Kemudian zaman logam itu ada dua, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Nah, dari dua zaman ini nanti akan kita lihat apa saja peninggalannya. Baik, akan kita mulai yaitu tentang pembagian zaman batu. Yang pertama adalah zaman Paleolitikum. Zaman Paleolitikum ini menghasilkan kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kemudian yang kedua adalah zaman Mesolitikum. Ini menghasilkan tiga peninggalan, yaitu Cokkenmondinger, Baksonhobin, dan Abrissosros. Kemudian zaman Neolitikum ini menghasilkan dua peninggalan, yaitu kapak persegi dan kapak lonjong. Kemudian ada satu zaman lagi, yaitu zaman batu besar yang diberi nama zaman Megalitikum, menghasilkan atau meninggalkan beberapa peninggalan, yaitu menhir, dolmen, sarkofagus, kubur batu, waruga, dan punden berundak-undak. Baik, dari ketiga zaman itu akan kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah zaman Paleolitikum. Zaman Paleolitikum ini adalah zaman batu pertama atau paling tua. Jadi bisa dikatakan zaman Paleolitikum inilah zaman batu tua yang pertama, yang tertua. Nah, dengan ciri-ciri pada waktu itu ada jenis manusia. Jadi jenis manusianya adalah Meganthropus paleojavanicus dan Pithecanthropus erectus. Ini adalah manusia purba pertama di Indonesia. Kemudian tempat tinggalnya yaitu nomaden dan food gathering. Apa itu nomaden? Nomaden itu adalah tempat tinggalnya tidak menetap atau berpindah-pindah. Kemudian apa itu food gathering? Food gathering adalah belum bisa menghasilkan makanan sendiri. Ya, kemudian kebudayaannya adalah kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Perlu diketahui bahwa kehidupan pada zaman Paleolitikum ini masih sangat sederhana dan primitif, yaitu pembahasan tentang zaman Paleolitikum. Nah, kemudian setelah zaman Paleolitikum itu masuk ke zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum itu adalah zaman batu tengah. Ya, zaman batu tengah. Dengan ciri-ciri peninggalannya adalah Cokkenmondinger dan Abrissosros. Nah, apa itu Cokkenmondinger? Cokkenmondinger itu adalah sisa sampah dapur berupa tumpukan kerang. Jadi ketika itu manusia purba memakan kerang. Nah, sisanya itu ditumpuk di belakang goa. Nah, tumpukannya itu bisa setinggi gunung, ya, puluhan meter. Nah, itu dinamakan Cokkenmondinger. Nah, kemudian Abrissosros itu apa sih Abrissosros? Abrissosros ini adalah goa tempat tinggal manusia purba. Nah, tempat tinggalnya namanya adalah Abrissosros. Kemudian sisa sampahnya, sisa makanannya berupa tumpukan kerang itu namanya adalah Cokkenmondinger. Nah, manusia itu sudah memiliki tempat tinggal. Nah, itu ya Abrissosros tadi. Kemudian manusia lebih memilih tempat tinggal di dalam gua.
Wilayah penemuannya itulah Sumatera, Madiun, Ponorogo, Bojonegoro, Sulawesi, dan Papua. Nah, itu tentang zaman Mesolitikum. Baik, kita lanjutkan ke zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum ini adalah zaman batu besar. Mengapa disebut zaman batu besar? Karena semua peralatan yang digunakan itu menggunakan batu yang ukurannya sangat besar. Nah, pada zaman Megalitikum ini sudah mengenal kepercayaan. Kepercayaannya yaitu animisme dan dinamisme. Ya, animisme itu adalah kepercayaan terhadap arwah atau roh nenek moyang atau orang yang sudah meninggal, animisme. Sedangkan dinamisme itu adalah kepercayaan terhadap benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Nah, jadi ada animisme dan dinamisme. Kemudian wilayah penemuannya yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Nah, peninggalannya yaitu menhir, sarkofagus, dolmen, waruga, kubur batu, dan punden berundak-undak. Nah, punden berundak-undak ini ada di daerah Lampung, tepatnya di daerah Pugung Raharjo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Nah, itu pembahasan tentang Megalitikum. Setelah melewati beberapa zaman batu, yaitu zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan ada zaman Megalitikum, manusia terus berpikir. Ya, jadi yang membedakan antara perjaman atau setiap zaman antara zaman Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum itu adalah perkembangan dari manusia itu sendiri. Ya, jadi manusia terus berpikir, terus berinovasi. Nah, barulah memasuki zaman logam. Apa maksudnya zaman logam? Berarti setiap peralatan hidup yang digunakan sehari-hari itu sebagian besar terbuat dari logam. Nah, logam ini ada zaman perunggu dan zaman besi. Baik, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah zaman perunggu. Zaman perunggu di Indonesia itu mendapat pengaruh dari luar, ya, dari daerah Dongson. Daerah Dongson ini daerah yang berada di wilayah Vietnam. Nah, peninggalannya apa saja? Peninggalannya yaitu kapak corong atau kapak perunggu. Ini ditemukan di daerah Sumatera, Jawa, dan Bali. Kemudian nekara perunggu. Ini ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, dan Irian. Nah, itu tentang zaman perunggu. Kemudian selanjutnya adalah zaman besi. Zaman besi ini adalah semua peralatan hidup manusia ketika itu terbuat dari besi. Ya, peninggalannya antara lain mata kapak, mata tombak, dan kapak corong. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembagian zaman kehidupan awal masyarakat Indonesia. Jadi sekali lagi ada zaman batu dan zaman logam. Zaman batu ada Paleolitikum, zaman batu tua, Mesolitikum, zaman batu tengah, Neolitikum, zaman batu baru atau zaman batu muda, kemudian ada Megalitikum, zaman batu besar. Nah, pada zaman logam itu ada zaman perunggu dan zaman besi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan diterima oleh kita semua. Tetap semangat belajar dan terima kasih.